Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan lanjutkan tentang pembahasan tugas-tugas yang diberikan ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang diberikan untuk vektor. Soalnya ini seperti ini ya. Jadi di sini tugas dikerjakan untuk cara esai. Nah, kalau dalam nanti kita akan lihat soal yang ada itu dalam bentuk pilihan ganda untuk 7, 8, dan 9 ya. Artinya latihan soalnya dalam pilihan ganda, tapi kita kerjakan dengan soal cara esai. Nah, di sini dia soalnya, kita lihat ini dia. Ya, nomor latihan nomor 9 ya. Ini dia 7. Ya, kita mulai dengan nomor 7 dulu. Di sini dikatakan bahwa si Badu berjalan menuju ke arah timur sejauh 5 km dan sampai di titik B, dan melanjutkan dari titik B ke arah utara 10 km sampai di titik C. Jadi berapakah jarak AC? Jadi kalau kita mau menjawab ini, kita harus mudah aja diketahui itu, kita bantu ada gambar ya. Baik, jadi untuk nomor 7 ini, jadi diketahui kita buat aja dalam bentuk sketsa ya. Jadi katakanlah dari titik A ke timur, ya misalnya gambarnya begini, ke arah timur, oke, sampai di titik B itu 5 km. Jadi si Badu ya. Kemudian ke arah utara, jadi timur ke utara itu tegak lurus. Nah, mungkin ini saya tidak tegak lurus, tapi gambarannya seperti itu. Oke, titik C, nah, sejauh 10 km. Nah, jadi gambarannya kita seperti itu. Nah, ditanyakan ini dia. Nah, berapa nanti ini AC? Jadi di sini aja kita ditanyakan berapa jaraknya, berarti panjangnya. Nah, begitu. Ini biasanya begitu, sama dengan berapa titik-titik. Jadi kita jawab langsung, jawab ya. Kalau melihat gambar ini, maka ini adalah gambar segitiga siku-siku. Maka tentu di sini kita bermain rumus Pythagoras. Yang lain adalah kita mengatakan bahwa panjang AC itu tidak lain adalah sama dengan panjang sisi jumlahan kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, ini namanya sisi siku-siku. Jadi tidak lain adalah AB ditambah kuadrat ya, ditambah BC kuadrat. Jadi sehingga di sini kita bisa mengatakan AC, panjang AC sendiri tidak lain adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya kan, seperti itu. Sehingga kita mengatakan di sini tidak lain sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan berarti 25 ditambah 100 berarti 125. Nah, itu kalau sampai di sini, karena kita tidak kalau misalnya ini tidak kamu ketahui, kita akan pakai kalkulator, jadi sulit mengetahui akarnya. Kalau sampai di sini, ini satuannya tentu dalam kilometer, ini sudah dapat dianggap selesai ya. Sudah selesai. Tetapi kalau kita mau melihat menjawab pilihannya itu, tentu ini akan dapat sekitar ini 11,18 km. Karena kalau
ini tentu tidak 100 akar 121 saja. Nah, artinya 11 pangkat 2. Nah, itu 121 itu kan 11. Jadi tentu 125 itu di atasnya 11. Dan kalau tentu tidak sampai 12. Karena kalau 12 itu berapa? 144 ya. Jadi antara 144 dengan 11 kan 125. Nah, jadi ini tentu lebih dari 11 kurang dari 12. Nah, di sini opsi jawaban yang ada itu ada, tentu ya jawaban yang benar adalah yang 11,18 C ya begitu. Tapi kita seperti ini, oke. Dan itu untuk nomor 7 ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 8 ya, nomor 8 tugas di vektor ya, nomor 8 ini dia ya, nomor 8. Jadi ada 3 buah vektor, 3 vektor F1, F2, F3 dalam satu bidang, kemudian satu titik tangkap. Jadi saling tarik menarik ini. Dan ini biasanya di meja gaya atau meja Newton. Jadi ini ketiganya dalam keadaan seimbang. Nah, jadi ini tidak ada yang kendor, seimbang, jadi tegang semua dan seperti ini keadaannya. Dan dikatakan tentukan sudut antara F1 dan F3. Nah, berapa sudutnya? Nah, ini sepertinya dalam teori yang ada ini tidak ada tentang ini dibahas. Namun bagaimana menentukannya? Tentu di sini menyangkut vektor. Kita akan lihat apakah mana ya jawaban dari 4 opsi ini yang kita akan lihat nanti ya jawabannya. Untuk penyelesaiannya kita seperti ini. Tentu kita mulai dengan apa yang diketahui. Jadi dituliskan kita apa yang diketahui dengan soal ini ya. Nomor 8. Jadi selalu kita mengandung diketahui. Jadi dalam menjawab soal seperti itu. Diketahui tentu F1 tadi sama dengan 20 Newton dari soal. F2 tentu ini vektor. F2 tidak lain adalah 15 Newton. Dan F3 tidak lain adalah 10 Newton. Nah, jadi kemudian digambarkan tadi bahwa F1 lurus. Ini F1, kemudian ada F2 lebih besar ada F3. Nah, gitu. F2, kemudian ini ada F3 seperti itu. Dan ditanyakan berapa sudutnya ini. Misalnya saya tuliskan alfa. Seperti itu. Jadi kita ditanyakan alfa sama dengan berapa, ya kan? Nah, di mana alfa ini tidak lain adalah sudut antara F1 dan F3. Biasanya kita pasangi vektor ya, karena ini ya harus kita konsisten. Apa yang dipelajari, apa yang ini soalnya. Diberi tanda panah seperti itu di atasnya, seperti itu. Nah, jadi kita jawab. Kalau ditanya ya dijawab. Jadi di sini di dalam teori yang ada ini tidak ada dituliskan tentang bagaimana hal ini. Cuma ada hal yang hampir sama dengan itu. Yaitu untuk menjawab ini ada rumus. Ya, bahwa besar F2 dikuadratkan ya, itu akan sama dengan dari gambar ini. Kalau ini meja gaya, yang lain adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alpha.
gitu dia. Jadi ini tidak lain adalah bahwa F2 ini ternyata resultannya. Ya, kalau kita melihat rumus tentang resultan di pembahasan nomor 7 tadi, itu seperti itu. Jadi seperti ini dia. Demikian juga kalau kita mau mencari besar sudut di sini atau sudut di sini, maka ya tentu rumus ini kita akan ini. Jadi kalau ini F2. Jadi ini F3 ini. Ini adalah F3. Jadi kalau kita cari 2, maka 1 3 di sini kosong. Jadi karena ini sudut ini ditarik oleh F2. Jadi ini seperti ini rumusnya. Nah, sehingga kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau cari cos alpha, ini cos alpha sama dengan tidak lain. Kalau kita mau cari cos alpha ini tidak lain adalah F2 kuadrat ini dikurang dengan F1 ditambah F3 ini, kan mengurang ke sana, dibagi dengan suku ini besaran ini ya. Jadi tidak lain adalah F2 kuadrat dikurang dalam kurung ini 2 ini F1 kuadrat ditambah F3 kuadrat gitu, balas kurung dibagi dengan 2 F1 F3 gitu ya. Jadi kita masukkan nilai-nilainya sekarang. Nilainya adalah 15 karena F2 itu 15 Newton, jadi 15 kuadrat dikurang ini F1 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat dibagi dengan 2 kali 20 kali 10 sama dengan 15.225 dikurang ini 20 kuadrat 400 tambah 10 kuadrat berarti 500 dibagi dengan 2 kali 20 kali 10 400 kan. Jadi dapatnya ini tidak lain adalah minus 275 ya dibagi dengan 400. Kalau kita hitung ya kamu harus bisa membagi begini. Kalau kan kita tidak pakai kalkulator kalau ujian ya seperti ini, harus kamu bagi. Nah ini kan kecil ditambah nolnya berarti makanya 0, nah, ini ya mendapatkan kalau dihitung nantinya itu akan dapat 0,6875. Nah itu dia. Nah itu untuk cos alpha. Maka akan yang ditanyakan adalah sudut alfanya berapa. Maka ini kita akan dapatkan lagi dari sini alfa tidak lain sama dengan arcus atau inversi dari cos. Nilainya ini minus 0,6875. Nah, itu akan mendapatkan sudut sebesar kalau kita hitung. Tapi kalau kamu sudah menjawab begini, itu sudah benar kalau tidak pakai kalkulator. Iya kan? Tidak pakai kalkulator. Dan ini akan sama dengan kalau kita cari nanti sama dengan 133,43 derajat. Ini dia. Jadi jawabannya itu adalah yang A kalau di soal ini ya. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya kita akan melihat nomor 9. Ini dia soalnya nomor 9. Di sini dikatakan bahwa dua buah vektor besarnya 8 dan 15 satuan saling mengapit sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Resultan kedua gaya dan sudut antara vektor pertamanya berapa? Nah ini ditanyakan mana kan?
Ya, dan di sini ada beberapa opsi jawaban. Nanti kita akan lihat. Yang ini membingungkan ketika jawabannya seperti ini. Tapi saya mau mencoba menjawab dengan model ini. Ya. Jadi kalau nomor 9 ini diketahui A, ya, vektor A itu panjangnya. Jadi panjangnya saja ini. Jadi kalau begitu kita pasang begini. Ya, itu 8 satuan. Tidak tahu satuannya apa ya. Makanya dibilang saja lah panjang vektor B itu 15 satuan. Kemudian sudut di antara vektor A dan vektor B itu adalah 45 derajat. Maka sebenarnya kita ditanyakan itu adalah resultan besarnya, resultannya berapa satuan, ya kan, seperti itu. Maka tentu kalau kita berbicara tentang resultan, maka kita jawab, maka resultan panjangnya ya tentu kuadrat itu tidak lain adalah tentu besar panjang A dikuadratkan ditambah B, panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B di cos sudut, tentu sudut alfa. Maka tidak lain adalah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 kali 8 dikali 15 cos 45 derajat. Ya. Tidak lain adalah 64 dikali tambah 225 kali 15 kali 2 kali 8 kali 15. Nah, ini cos 45 dan seper 2 akar 2 nilainya. Maka ini bisa hilang. Berarti tidak lain ini 110 akar 2. Jadi 64 di harusnya oke lah, nggak ada masalah. Tambah 120 akar 2. Kalau kita selesaikan ini, kita akan dapatkan 269 ditambah 120 kali akar 2 kalau kita pakai 1,41. Nah, kita akan dapatkan di sini, kita tuliskan saja, tidak lain adalah 169,2. Nah, ini. Kalau kita kalikan akar 2 itu kita ambil 1,41. Soalnya sepanjang juga ke belakang ini biasanya ada. Tapi kita ambil pendeknya 2 angka di belakang koma seperti itu. Sehingga kita bisa, kalau panjang vektornya sendiri tidak lain adalah, karena ini kuadrat, masih kuadrat sampai di sini ya, masih kuadrat sampai sini. Tentu kalau akarnya, ini sama dengan berapa dulu? 458 ya, 458,2. Tidak tahu satuan ini namanya, tapi masih akar, ini belum ini kuadrat ini. Jadi di sini tidak lain adalah 458,2 akar dari itu. Atau kalau kita tidak pakai kalkulator, ini kalau sudah menjawab di sini sudah benar. Tapi ya, kalau kita dapatkan ini tidak lain adalah 21,42 satuan. Kita tidak tahu satuannya gitu. Itu dia. Tentu kalau ini pilihan ganda, maka kita sudah mendapatkan jawabannya itu adalah A. Iya, 2142 satuan. Tapi sudut belum kita dapat. Ini kalau untuk mendapatkan sudut sebenarnya kita bisa lihat seperti ini.
gambarannya, bahwa kalau kita menggambarkan ini dalam A harus lurus X, Y, dan ini adalah vektor A, kemudian vektor B, nah itu, kemudian sudut diantaranya ini 45 derajat. Maka kalau kita proyeksikan berdasarkan gambar, maka hanya vektor resultannya ke sini, nah, harusnya lurus. Ini R, ini A, ini B. Maka sebenarnya yang mau ditanyakan itu sudut antara ini, vektor 1, 2 ini dengan ini berapa. Nah, untuk mencari itu kita harus mencari sudut ini juga. Ini antara X dengan resultannya ini berapa. Misalnya ini adalah alfa. Maka untuk mengetahuinya itu kita harus mencari proyeksi ini dulu terhadap X berapa. Ini juga proyeksi terhadap X berapa. Ini juga proyeksi terhadap Y berapa. Ini juga proyeksinya terhadap Y berapa. Jadi kalau kita lihat dalam komponen masing-masing, dalam komponen Y, komponen X, kita kedapatkan, nah, artinya seperti ini. Jadi kita akan memperoleh tangen alfa. Ini tangen alfa yang kecil ini, sudut antara vektor N dengan X, itu tidak lain adalah jumlahan besaran yang ada di sini. Nah, ini berarti ada yang minus. Ini kan titik nol di sini. Ada ke atas positif, ada ke bawah negatif. Tapi tidak lain adalah sigma FY, sigma berapa yang ada di sini. FY ini misalnya ini kan bukan gaya, tapi vektor. Nah, anggaplah bahwa itu gaya misalnya. Nah, dibagi dengan sigma Fx. Ini dia rumus yang kita bisa cari untuk mencapai alfa ini. Nah, baru alfa. Nah, kemudian alfa sendiri tidak lain adalah arcus tangen tan atau TG dari sigma FY dibagi sigma Fx. Seperti itu. Ini mencari alfanya. Kalau kita sudah tahu alfa dan tinggal ditambah sudut antara X dengan sumbu X dengan A ini berapa. Nah, bisa didapat sebenarnya. Kan ini kan 8. Oh, sudutnya ya. Ini kalau 45, ini antara A dan B 45. Nah, seperti itulah. Jadi sudut ini A dengan vektor ini, ini dia, itu berapa? Jadi tidak lain alfa ditambah sudut antara A dengan ini X. Sebenarnya dia itu. Jadi itulah sudut yang sebenarnya katakanlah itu gamma. Tidak lain adalah sudut vektor A ditambah alfa. Nah, itu dia sudutnya nanti. Cuma saya belum dapatkan informasi di sini bagaimana itu, dan saya kira ini kalau begini tidak ada masalah ya. Penting kalau kita mau menjawab, kalau kita sudah dapatkan yang ini A ini, maka pada dasarnya kita sudah bisa menganalisakannya, bahwa kita pasti A ini karena tidak ada yang lain. Seandainya semuanya adalah 21,42 dengan sudut-sudut yang berbeda, itu akan menarik. Tapi di sini langsung karena ini yang sudah benar, maka tentu A ini adalah jawabannya. Saya berharap kalian bisa melihatnya di layar. Terima kasih. Demikian untuk pembahasan vektor, dan kita nanti lanjutkan di tugas ketiga yang lainnya ya.